Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para bapak, para ibu, para jamaah pengajian Radio Samhan dimanapun pagi hari ini Bapak Ibu semuanya berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mutiara Fajar Radio Samhan yang disiarkan langsung dari studio Radio Samhan Jakarta dengan materi pengajian Al-Quran rutin atau berurutan. Semoga pengajian kita ini selalu mendapatkan ridho, rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah ilmu, menambah kefahaman, menambah keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya sama-sama kembali kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat dan barokahnya yang sampai pada pagi hari ini selalu dan terus tidak ada hentinya, tidak ada putusnya, mengiringi di setiap langkah, setiap nafas kita, hingga alhamdulillah sampai pada pagi yang barokah ini. Dan terutama sekali kesyukuran kita kepada Allah, selain kita diberi kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi, juga kita diberi nikmat oleh Allah, kenikmatan yang sangat mahal, nikmat yang sangat besar sekali nilainya, yaitu berupa nikmat hidayah Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga dengan semua nikmat yang sudah kita terima dari Allah, maka sempurna ya. Karena ada nikmat yang bersifat dunia dan juga nikmat yang bersifat akhirat atau hidayah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, jamaah semuanya, mari terus kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita selalu berusaha terus menertibkan, meningkatkan amalan-amalan kita yang sudah sama-sama kita kaji, sama-sama kita mangkul. Semuanya ini semata-mata harapan kita agar sewaktu-waktu nanti kita dipanggil oleh Allah, sama-sama kita akan mendapatkan husnul khotimah yang tentunya kemudian kita semuanya akan bertempat di surganya dan selamat dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Baik, alhamdulillah untuk pengajian pagi hari ini Surah Al-Mulk, Surah Al-Mulk atau Tabarok, sudah maknanya ayat 4. Kita baca dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud warji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم وسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu manasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma barik lana fima a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Kita lanjutkan maknanya di surah Al-Mulk ayat 4. Lanjutannya makna ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummarji'i, kemudian kembalikanlah.
Ini yang diperintah adalah Nabi Muhammad. Tsummarji'i, kemudian kembalikanlah al-basara pada pandangan. Karrota ini kedua kali. Yan qalibu, maka akan kembali apa pandangan, kembali ilaika kepadamu Muhammad, al-basaru pandangan, al-basaru pandangan, kembali khosian dengan hina. Wahwa, dan adapun pandangan, hasirun, nelangsa. Apa nelangsa? Hasirun, sedih atau nelangsa. Kemudian kembalikanlah pandangan kamu wahai Muhammad untuk yang kedua kalinya. Karena setelah mengamati ciptaan Allah, yaitu langit yang begitu luas tanpa tiang dan tidak ada satu pun sedikit pun yang retak. Tuh. Barangkali pandangan kamu yang pertama kurang jeli. Coba sekarang kamu ulang lagi. Kamu perhatikan, kamu pandang. Maka pandangan akan kembali kepadamu Muhammad dengan keadaan hina. Karena ternyata setelah melihat berkali-kali tidak mendapatkan hasil apa-apa. Justru ya melihat sesuatu yang sebenarnya, ya, ciptaan Allah langit ini coba tanpa tiang, dan tidak ada sedikit pun cacat atau rusak. Nah, ini Allah menunjukkan kuasanya. Oh, Allah menciptakan langit, bumi, walaqad, dan niscaya sungguh, walaqad, dan niscaya sungguh, zayyana, menghiasi aku, as-sama, pada langit, adunya, dunia, langit dunia yang tampak oleh kita, yang bisa kita lihat itu. Bimasabiha, dengan beberapa bintang. Bimasabiha, dengan beberapa bintang. Waja'alnaha, dan menjadikan aku pada bintang. Waja'alnaha, dan menjadikan aku pada bintang. Rujuman, untuk melempar. Lisyayatin, pada beberapa setan. Wa tadna, dan menyediakan aku Allah dan menyediakan aku Allah lahum, bagi mereka syaitan, saya sediakan azab sa'ir, azab siksa, as-sa'ir, yang membakar. Dan sungguh aku menghiaskan di langit, yaitu beberapa bintang.
Jadi bintang-bintang itu ada yang fungsinya untuk menjelaskan untuk menghiasi langit dan juga untuk melempar setan-setan. Dan aku telah menyediakan bagi setan tersebut siksa yang membakar, itu neraka. Jadi Allah juga menciptakan beberapa bintang untuk menghiasi langit. Juga Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk melempar setan, jadi sebagai penjaga langit. Ya. Selain sebagai hiasan, bintang-bintang di langit itu juga sebagai alat atau yang digunakan oleh Allah untuk melempar setan, yaitu setan atau jin yang hendak mendekati langit ingin mendengar kalam-kalam Allah. Nah, kalau kita kadang melihat malam atau tengah malam tiba-tiba kok ada kayak meteor, bintang obor. Nah, jadi bintang ini di saat mengejar jin itu kita lihat ya kayak lempar gitu ya. Jadi memang dilemparkan kayak bola api gitu ya. Celorot. Nah, seret dari itu bintang itu ya, bintang-bintang yang memang diciptakan oleh Allah khusus untuk menjaga wilayah langit. Karena dulu sebelum ada penjagaan ini, para jin-jin itu bisa naik ke langit kemudian diam-diam dia nguping nguping terhadap firman-firman Allah dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian dia turun ke dunia. Nah, terus tentunya bekerja sama dengan para dukun-dukun itu ya, kemudian oleh jin-jin ini. Nah, tentu jin ini ya sama manusia ya. Nggak mungkin jin datang langsung bisiki kita ya, sama manusia yang tadi ya, yang nggak iman ya. Walilladzina kafaru, dan bagi orang-orang kafir. Walilladzina kafaru, dan bagi orang-orang kafir, birobihim, dengan Tuhan mereka, azabu jahannam, siksa neraka. Wabisa, dan sejelek-jeleknya neraka itu, al-masir, tempat kembali. Adapun bagi orang-orang yang kafir terhadap Tuhan mereka, maka siksa neraka jahanamlah yang akan menyiksa kepada mereka. Dan itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Orang kembali kemudian kembalinya ke neraka. Masya Allah. Dan itu tidak hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kekal abadi selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu para jamaah kita dihindarkan, diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Amin. Kemudian ayat berikutnya, ayat 7, idza ulku, ketika dimasukkan atau dijatuhkan mereka orang-orang kafir, fiha, di dalam neraka jahanam,
Sami'u mendengar mereka. Sami'u mendengar mereka laha pada neraka. Mendengar syahikon suara keras. Wahia dan adapun neraka tafuru mendidih. Loh, kan api kok mendidih ya? Suaranya itu kayak suara air mendidih karena saking panasnya. Dan bagi mereka orang-orang yang kafir, ya, tadi mereka adalah tempatnya neraka jahanam. Nah, ketika mereka orang kafir dimasukkan di dalam neraka jahanam, jadi ketika pertama-tama dia masuk, mereka mendengar di dalam neraka itu suara yang keras, suara yang gemuruh, suara yang memilukan, ya, tangisan, jeritan, ya, dan suara-suara yang lain menjadi satu. Coba suara keras. Nah. Dan juga neraka terdengar kayak seperti air mendidih. Itu saking panasnya itu. Masya Allah, ya Allah. Sekali lagi mudah-mudahan kita diselamatkan, dijauhkan dari neraka. Ayat 8, takadu hampir apa jahanam, maksudnya neraka itu. Takadu hampir tamayyazu, berbeda-beda. Minal ghaidhi, karena marah. Nah, dan juga di neraka hampir-hampir, ya, terjadi artinya berbeda-beda karena kemarahan. Jadi isinya neraka orang teriak-teriak kesakitan, ada lagi yang suaranya teriak-teriak atau marah. Ya, tentu marah kepada orang-orang yang dianggap sebagai penyebab dirinya masuk neraka. Disumpah serapah, ya. Masya Allah, suara marah-marah, ya. Ulama ketika atau setiap kali ulkiya dijatuhkan, maksudnya dimasukkan, fiha di dalam neraka faujun golongan, ketika ada sekelompok rombongan manusia yang didatangkan lalu dimasukkan di dalam neraka, sa'alahum, bertanya kepada mereka, khazanatuha, penjaga neraka. Jadi sebelum mereka masuk, ya, ada beberapa yang kemudian disetop oleh malaikat penjaga neraka. Sik, tunggu. Nah, lalu malaikat penjaga neraka itu bertanya, Salahum, bertanya kepada mereka, khazanatuha, penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, alam ya'tikum, apakah belum datang kepada kalian? Siapa nadhirun? Orang-orang yang memberi peringatan, memberi nasihat tentang surga neraka. Lah kalian kok bisa datang kemari itu bagaimana? Apa dulu kalian nggak ada yang ngenasehati, nggak ada yang ngajak ibadah yang bener ini? Qalu, berkata mereka orang kafir, bala, ya sudah. Qad ja'ana, sungguh telah datang kepada kami. Qad ja'ana, sungguh telah datang kepada kami. Siapa nadhirun? Orang yang memberi
kabar peringatan, nadhirun yang memberi peringatan ya, tentang surga neraka. Setelah mereka ditanya oleh malaikat penjaga neraka, apa kalian dulu gak pernah ada yang memberitahu, gak ada yang pernah ngajak? Nah, mereka menjawab, iya sudah, bala qad ja'ana nadhir. Sudah, dulu kami sudah kedatangan utusan, kedatangan orang-orang yang mengajak kepada saya untuk ibadah, untuk menetapi perintah Allah dari Quran dan hadis. Wa qulna, dan berkata aku, jadi setelah ditanya oleh malaikat, apa dulu kalian belum pernah kedatangan utusan? Mereka menjawab sudah, tapi kami yang mendustakan. Fakadzabna. Wa qulna, dan berkata kami, ma nazzalallahu min syai'. Ma nazzala, tidak menurunkan, Allahu Allah min syai'in, dari sesuatu. In antum, tidak ada kamu sekalian. In antum, tidak ada kamu sekalian, illa fi dhalalin, kecuali di dalam sesat kabirin yang besar ya, sesat besar. Dan kami katakan, kami jawab bahwa Allah tidak pernah menurunkan sesuatu. Ini orang kafir-kafir itu ya. Jadi setelah di akhirat sana ditanya oleh malaikat, baru ngaku dia bahwa dulu dirinya yang mendustakan. Utusan mah sudah datang ya, tapi dirinya yang mendustakan dan mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu seperti utusan itu. Allah tidak menurunkan. Dan tidak ada kamu sekalian, para utusan orang-orang iman, illa, kecuali fi dhalalin, di dalam sesat, kabirin yang besar. Nah, kalian itu orang-orang yang sesat lah ini. Orang sesat kok mengatakan orang lain sesat, ya ini. Nah, orang-orang kafir itu ya, mengatakan kepada orang-orang yang iman dikatakan sesat, akan terbalik itu. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan berkata mereka, orang-orang kafir ini setelah di neraka, lau kunna, seandainya ada kami, nasma'u, mau mendengar kami, au naqilu, atau mau berpikir kami, ma kunna, tidak ada kami, fi ashabis sa'ir, di dalam penghuni neraka sa'ir. Kemudian setelah mereka orang-orang kafir oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka, ya, penyesalannya luar biasa. Mereka berkata, seandainya dulu kami mau mendengar ada nasihat, ada ajakan tapi ibadah yang benar, atau kami seandainya dulu mau berpikir, maka sudah pasti kami tidak akan ada di tempat ini, maksudnya di neraka. Jadi penyesalannya, kenapa dulu nggak mau, ya, kenapa dulu saya menolak,
kenapa dulu saya lah, penyesalan terus itu. Ya. Fa'tarafu, maka mengakui mereka orang kafir. Fa'tarafu, maka mengakui mereka bidzambihim, dengan dosa-dosa mereka. Fasuhkon, maka kerusakan, li ashabis sa'ir, bagi penghuni neraka sa'ir. Akhirnya mereka orang kafir mengakui bahwa dirinya lah yang keliru, yang salah, ya. Nah, ketika masih di dunia mereka ya sombong, ya. Sombong itu ya diajak menetapi ibadah yang benar nggak mau, itu namanya sombong. Ya, mereka merasa benar, mereka merasa lah. Akhirnya mereka mengakui bahwa dirinya yang berdosa. Maka kerusakan bagi penghuni neraka sa'ir. Ya, celaka, kerusakan. Nah, jadi setelah di neraka ngaku, ya, mau ngaku mau nggak ngaku udah di neraka ya. Kayaknya orang-orang kafir seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita break dulu ya, monggo barangkali yang badhe ongkek-ongkek. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Barangkali Bapak Ibu yang radionya kurang jelas atau kemerosok, silakan beralih ke streaming saja. Streaming insyaallah jelas, ya. Dan sementara videonya tidak aktif, ya. Jadi tidak ada, YouTube-nya tidak ada. Kita lanjutkan ayat 12. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yakhshawna, yang khawatir atau yang takut mereka, Rabbahum, kepada Tuhan mereka, takut kepada Allah. Bil ghaibi, dengan ghaib, sifatnya Allah, ya, ghaibi, secara ghaib. Lahum, bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah, maghfiratun, pengampunan. Lahum, bagi mereka maghfiratun, pengampunan. Wa ajrun, dan pahala. Kabirun, yang besar. Ya, kalau di atas tadi adalah orang-orang kafir, orang-orang yang sewaktu di dunianya tidak mau atau tidak ngurusi ibadah, masa bodoh. Nah, jadi dah nggak mikirin masalah ibadah, si urip pokoknya melek, golek, apa? Begitu, nelek, ya. Akhir-akhir mate, lah itu dah. Podo kayak makhluk-makhluk Allah yang lain itu. Nah, kita orang iman, alhamdulillah Allah memberi pemahaman, pengertian bahwa hidup ini ya tidak hanya untuk makan, tidur, golek, nelek, nyekek, bukan. Tapi punya tugas, punya kewajiban beribadah. Nah, ini alhamdulillah. Nah, makanya karena mereka waktu hidupnya tidak ibadah, maka ya neraka lah sebagai tempatnya. Nah, untuk orang-orang yang takut kepada Allah dengan secara gaib, maksudnya memang Allah itu tidak tampak, Allah tidak kelihatan. Ya. Tapi yakin bahwa Allah itu ada. Cuman keberadaannya Allah itu gaib. Gaib itu tidak bisa kita lihat dengan
cara apapun. Dan prakteknya orang takut pada Allah itu ya menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya. Maka bagi mereka adalah pengampunan pahala yang besar. Nah, Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka begitu orang itu tadinya tidak iman, kemudian menjadi orang iman, dosa-dosanya bersih. Allah mengampuni. Nah, setelah jadi orang iman inilah lalu kemudian ada istilahnya catatan baru diberlakukan oleh Allah. Sebelum orang iman nggak ada catatan, pokoknya buruk, mati neraka lah, begitu saja. Tapi setelah jadi orang iman, ya pertama Allah mengampuni dulu, semua dosanya diampuni. Nah, dan pahala yang besar berupa surga. Nah, itu untuk orang-orang yang takut kepada Allah, maksudnya orang yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah mengampuni kepada mereka dan Allah memberi pahala yang besar, yaitu surga kepada mereka. Alhamdulillah, ya. Itulah yang kita cari. Kita hidup sekali beribadah, melaksanakan perintah Allah Rasul. Nah, ini supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita mati masuk surga. Ayat 13, wa asiru, dan merahasiakan mereka. Nyamarno, ya, merahasiakan qaulakum pada ucapan kamu sekalian. Kami ulang, wa asiru, dan merahasiakan kamu sekalian qaulakum pada ucapan kalian. Kau ucapannya itu dirahasiakan, jangan sampai ada orang dengar. Awi jaharu, atau mengeraskan, atau suara kalian keraskan, bihi, dengan ucapan. Innahu, sesungguhnya Allah, alimun, zat yang maha mengetahui, bidzati, dengan keadaan, as-suduri, hati. Kalian menyamarkan ucapan kalian atau mengeraskan ucapan kalian, sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui keadaan hati. Artinya manusia kita tidak bisa merahasiakan sesuatu yang kita lakukan. Kita nggak bisa merahasiakan dari Allah. Nah, jadi kalian menyamarkan ucapan atau mengeraskan ucapan, itu bagi Allah nggak ada bedanya. Semua Allah ketahui semuanya itu. Ala, apakah tidak? Ala, apakah tidak ya'lamu, mengetahui, man, orang, khalaqa, yang telah menciptakan siapa orang, wawa, dan adapun orang, maksudnya orang ini Allah, ya. Al-Latif, zat yang maha belas kasih, Al-Khabir, lagi waspada. Apakah orang yang telah menciptakan itu tidak tahu? Jawabannya ya tahu. Maksudnya Allah, ya. Allah itu mengetahui segala-galanya. Dan Allah zat yang maha belas kasih, lagi waspada. Jadi semua yang ada di dunia ini tidak ada yang bisa lari dari CCTV-nya Allah, lari dari pengawasannya Allah. Allah tahu semuanya. Ya.
kita sedang di mana, terus melakukan apa, punya rencana apa. Allah itu tahu semuanya. Nah, wa adapun Allah alladzi dzat ja'ala telah menjadikan siapa Allah lakum untuk kalian al-ardho pada bumi, zalulan dengan hina, ya karena memang tempatnya di bawah, diinjak-injak. Nah itu, famshu maka berjalanlah kamu sekalian, fi manakibiha pada atasnya bumi. Memang Allah menciptakan bumi untuk diinjak-injak. Maka silahkan kalian berjalan di atas bumi. Wakulu dan makanlah, wakulu dan makanlah mirizkihi dari rezeki Allah. Rezeki Allah yang dari bumi. Wa ilaihi dan kepada Allah an-nusyur tempat terbentang, maksudnya tempat kembali. Jadi Allah zat yang telah menciptakan bumi untuk kalian. Allah ciptakan bumi untuk makhluknya manusia ini dengan hina. Maka silahkan kalian semua berjalan-jalan di atas bumi. Silahkan. Ya, berjalan-jalan yang dekat atau yang jauh, walking. Nah, apa namanya, wisata, nah, silakan saja, wisata religi lah. Ya, dulu pernah kan jamaah radio, nah kita pernah wisata religi lah. Ya mungkin nanti bisa diagendakan lagi. Kalau dulu nggak jauh, hanya ke mana itu, Sawangan ya. Ya mungkin nanti kemana ya, monggo wisata religi. Artinya wisata religi itu ya wisata tapi juga yang bisa menambah wawasan keimanan. Nah itu. Dan kepada Allah adalah tempat kembali. Semuanya pada akhirnya kembalinya kepada Allah. Ayat 16, aamintum, apakah merasa aman kamu sekalian? Aamintum, apakah merasa aman kamu sekalian? Man pada orang fis sama di langit, orang yang ada di langit maksudnya malaikat. Apa kalian semua manusia merasa aman dengan orang yang ada di langit? Maksudnya ya malaikat. Ayyaksifa bahwa membenamkan siapa ya Allah boleh atau malaikat boleh. Ayyaksifa bahwa membenamkan siapa Allah bikum dengan kamu sekalian al-ardho pada bumi. Faida maka ketika itu hiya adapun bumi tamuru bergerak-gerak berubah-ubah. Tamuru bergerak. Apakah kalian semua manusia merasa aman tidak akan terjadi sesuatu? Nah, kalau seandainya malaikat atau Allah membenamkan kalian ke bumi, apa kalian merasa aman? Wah, kayaknya aman-aman saja. Wes. Ya, kalau orang iman ndak begitu. Orang iman itu nggak ada merasa terus wes sampai lalai lupa, wes merasa aman, ndak mungkin akan terjadi sesuatu, nggak begitu.
Ya, justru kalau orang iman ya selalu berhati-hati, was-was, wah ini jangan-jangan nanti kalau terjadi sesuatu, terjadi bahaya, terjadi bencana, terjadi musibah, wah bagaimana ini lah. Selalu berpikirnya ke situ sehingga terus berhati-hati. Am amintum, apakah merasa aman kamu sekalian? Apakah merasa aman kamu sekalian man orang fis sama di langit? Ayyursila, bahwa melepas siapa Allah? Ayyursila, bahwa melepas siapa Allah alaikum atas kamu sekalian hasiban pada hujan batu. Nah, hujan kok hujan batu loh. Waduh, kena satu saja bisa. Fasata'alamun, maka akan mengetahui kamu sekalian. Fasata'lamun, akan mengetahui kaifa, bagaimana nadhiri, ya, menakut-nakuti atau memberi peringatan kami Allah. Apa kalian semua merasa aman kalau Allah melepaskan hujan batu pada kalian seperti dulu kaumnya Nabi Lot itu? Ya bisa saja. Jadi kejadian-kejadian dulu umpama Allah menghendaki sekarang terulang kembali, oh sangat bisa. Nah, bisa. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian semua akan mengetahui bagaimana peringatan nasihat yang sudah diberikan. Nah, telah direnung-renungkan, betul juga nasihatnya. Ya betul. Orang nasihat agama dasarnya Quran hadis pasti benar. Nah itu. Nah, maka dalam ayat 17 surah Al-Mulk ini dan ayat 16 tadi ya mengingatkan kepada kita semua orang iman ya supaya orang iman tuh selalu merasa tidak aman dirinya sehingga masuknya hati-hati. Wah, jangan-jangan sampai terjadi gini lah. Jadi hati-hati. Ya, bab orang yang hati-hati ini biasanya terus ya perbuatannya terkontrol. Beda dengan orang yang los, yang enggak hati-hati. Wah, ya, semaunya lah itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Sampai di sini Bapak Ibu jamaah semuanya untuk pengajian kita pada pagi hari ini, hari Kamis. Ya, semuanya kami aturkan syukur. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga kita semuanya selalu tetap di dalam iman, dalam ketaatan, dan semoga semua saudara-saudara kita yang mungkin saat ini ada yang kurang sehat bahkan sakit, semoga diberi sabar dan segera diangkat penyakitnya, diberi sehat yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nggih, mekaten segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.